Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jagat Lelembut. Di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di gang sempit di Palembang, aroma kopi tubruk yang pekat bercampur dengan bau amis dari Sungai Musi yang tak jauh dari situ. Udara panas dan lembab Sumatera Selatan membuat kaos-kaos kami basah oleh keringat. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami. Kami adalah sekelompok sahabat yang telah melewati masa-masa SMA bersama. Penuh tawa, canda, dan tentu saja drama remaja yang tak ada habisnya. Hari itu kami berkumpul untuk berdiskusi tentang pilihan universitas, pijakan lanjutan pendidikan yang lebih tinggi, yang akan menentukan arah hidup kami ke depannya. Gimana bro? Kalian semua udah punya pilihan kuliah di mana? Tanyaku sambil menyeruput es teh manis yang dingin. Es batunya berderak saat aku goyang-goyangkan gelas. Para sahabatku itu, ada si Andi yang selalu cerewet, dan Rina yang pintar matematika, dan tentu saja ada si Babai, sahabat terdekatku. Semua duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang, penuh coretan nama-nama mantan pacar dari pengunjung sebelumnya. Andi menyiringi lebar sambil mengunyah keripik singkong pedas. Aku sih aman-aman aja di Sumsel. Universitas Sriwijaya dong, dekat rumah. Gak perlu repot keluar pulau. Biaya juga lebih murah bro. Kalian tahu kan, orang tuaku lagi susah ekonominya, gara-gara harga tiket lagi anjlok. Rina mengangguk setuju. Matanya yang sipit menyipit lebih dalam karena senyumnya. Iya, aku juga pilih Unsri, jurusan ekonomi, biar bisa bantu usaha keluarga. Lagian Palembang kan udah lengkap, ada mall, ada pempek enak. Ngapain jauh-jauh? Tapi Babai yang duduk di sebelahku menggelengkan kepala dengan semangat. Jangan gitu dong. Kita harus berani keluar zona nyaman. Aku pengen ke Jogja bro. Universitas yang jaketnya warna tanah itu, UGM. Aku dengar kampusnya keren habis. Banyak sejarahnya, dan suasananya bikin betah. Bayangin, kita bisa nongkrong di Malioboro, makan gudeg, dan ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Kata Babai, matanya berbinar-binar saat bicara. Seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. Aku tertawa menepuk bahunya. Bener juga sih, Bay. Aku sepakat. Kebanyakan sahabat kita ini pilih universitas di Sumsel aja. Tapi lo dan gue harus beda. Jogja itu kota pelajar bro. Gue pingin banget kuliah di UGM. Jadi alumni bareng tokoh-tokoh besar kayak Pak Amin Rais. Wah, bayangin deh. Kita bisa ikut demo-demo mahasiswa. Atau minimal belajar di kampus yang punya aura intelektual tinggi. Diskusi kami berlanjut panjang, penuh argumen dan canda. Andi sempat protes. Kalian berdua gila apa? Jogja itu jauh loh, biaya hidup mahal. Terus kalau kangen pempek gimana? Tapi si Babai membalas. Justru itu tantangannya. Kita harus mandiri bro. Untuk memuluskan persiapan kami agar bisa lulus SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru, yang waktu itu masih jadi momok bagi calon mahasiswa. Babai menyarankan kami ikut lembaga khusus intensif.
ada yang bagus di Nyutran Jogja. Namanya itu, gue baca reviewnya di majalah pendidikan. Katanya guru-gurunya mantan dosen UGM. Dan tingkat kelulusannya tinggi. Biayanya lumayan, sekitar jutaan. Tapi pasti ngebantu kita nembus UGM. Katanya antusias sambil menunjukkan brosur yang dia bawa dari toko buku. Aku mengangguk setuju, meski dalam hati agak deg-degan soal biaya. Oke deh, gue coba lapor ke emak dulu ya. Pulang ke rumah, aku langsung cerita ke emak yang sedang masak di dapur. Bau sambal tumis ikan patin menyeruak, membuat perut menjadi keroncongan. Mak, anakmu ini pengen kursus di Jogja buat persiapan SPMB. Biayanya segini, kataku sambil tunjuk brosur. Emak diam sejenak, matanya menatapku dalam-dalam. Ya sudah nak, emak dukung. Asal kamu serius belajar, jangan main-main. Emak akan transfer biaya besok. Alhamdulillah, akhirnya emak setuju. Aku peluk emak dengan erat. Rasanya beban di dada sedikit ringan. Tapi, cerita tadi lucu dan gak menjengkelkan. Babai yang nyaranin kursus ke tempat itu, malah didaftarin emaknya ke pesaingnya. Bro, maaf banget nih. Mak gue ngotot daftar ke yang lain. Katanya lebih deket sama saudaranya di Jogja. Gue gak enak hati banget nih, sumpah. Kata si Babai berulang kali saat kami ketemu lagi di kedai kopi. Wajahnya penuh penyesalan, matanya memohon maaf. Aku tertawa, meski dalam hati aku mulai kecewa. Sudahlah, Bay. Yang penting kita sama-sama lulus SPMB. Fokus saja ke tujuan utama, menembus UGM. Gue pingin banget jadi dokter. Bayangin deh, aku pakai jas putih, membantu orang yang sakit di rumah sakit besar. Aku ingat betapa aku gagal di ujian mandiri sebelumnya. Soal-soalnya itu susah banget. Bahkan guru kursus di Palembang aja geleng-geleng kepala. Wah, ini soal apa bro? Gue lewatin aja deh, kata Babai waktu itu saat kami ngerjain UM bareng di ruang ujian yang panas dan pengap. Ruangan penuh siswa yang tegang. Suara pensil bergesekan dengan kertas jawaban. Akhirnya semua soal susah dan kami gagal total. Itu bikin aku tambah semangat sekarang. Kali ini gak boleh gagal lagi, gumamku dalam hati. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Aku berangkat ke Jogja bersama emak naik pesawat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Penerbangan pagi itu mulus, meski emak agak takut karena ini pertama kalinya naik pesawat. Nak, pegang tangan emak ya. Emak takut jatuh, katanya sambil mencengkeram tanganku saat take off. Aku tertawa pelan. Tenang mak, ini aman. Kami tiba di Jogja menjelang sore. Udara sejuk menyambut kami di Bandara Adi Sucipto. Emak menginap di hotel kecil di dekat lokasi kursus selama 3 hari untuk menemani aku adaptasi. Tapi malam pertama di hotel, emak sudah gelisah. Kamar hotelnya sederhana, dinding cat putih yang sudah menguning, dan bau lembab yang aneh. Nak, hotel ini aneh ya. Emak merasa ada yang mengawasi terus. Kayak ada makhluk gaib. Hawa dingin menusuk tulang, bisik emak saat aku menjenguknya setelah check-in. Aku paham nanti, karena aku sendiri bakal merasakan hal serupa di mes kursus. Tapi saat itu aku menolak. Mak, mungkin mak capek aja.
Aku harus fokus, Mak. Besok pagi kursus mulai. Aku mau bergabung sama teman-teman dulu di mes. Emak menghela nafas panjang, matanya penuh kekhawatiran. Ya sudah nak, hati-hati ya. Jangan lupa sholat. Lokasi kursus adalah sebuah mes yang dulunya motel keluarga. Bangunan tua dengan atap genteng merah yang sudah retak-retak dan dinding bata yang ditutupi lumut sana-sini. Sebelum dirobohkan atau direnovasi, aku nggak yakin mana yang benar. Penyewa terakhir adalah lembaga kursus ini. Ada sekitar 40 siswa, cewek dan cowok dipisah kamar. Banyak dari Jawa Timur dengan aksen medoknya, dari Jakarta dengan gaya kotanya, dari Kalimantan dengan cerita hutan Borneo-nya. Aku satu-satunya dari Palembang atau Sumatera secara umum. Kamu dari mana, bro? Palembang? Wah, jauh banget ya. Memeknya enak ya? Tanya salah satu teman saat kami antri daftar. Penginapannya sederhana, kamar-kamar berjejer seperti barak, dengan koridor panjang yang gelap di malam hari. Ada toilet luar yang bau amis, dan di seberang jalan, toko jual Nissan yang nanti jadi kunci cerita anehnya. Setelah dibagi kamar, aku dapat kamar nomor 2 dari ujung. Setiap kamar punya bed besar banget, mungkin queen size, dan kamar mandi dalam dengan keran yang kadang bocor. Kepala kurus, seorang bapak parubaya dengan kacamata tebal, dia bilang, "Kalian yang target kedokteran bertiga ya? Di satu kamar, biar bisa belajar bareng. Bima, Rangga, dan kamu dari Palembang." Aku dipasangkan dengan Bima dan Rangga. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau di tengah bednya, kataku sambil tertawa. Bednya memang luas banget. Cukup untuk bertiga tanpa saling ganggu. Meski nanti kami berebut posisi tengah karena lebih nyaman. Bima, anak mami banget. Rada manja kayak cewek. Saat kami kenalan, dia langsung komplain. Jangan ribut ya malam-malam. Gue butuh tidur nyenyak. Kalau enggak, besok gue ngantuk banget di kelas. Aku malesin dalam hati. Ini cowok apa cewek sih? Ribet banget. Tapi Rangga beda total. Dia anak pejabat, camat atau bupati di Jawa Timur. Tapi dia asik dan nggak pelit sama sekali. Aku traktir makan malam nanti, bro. Aku bawa duit banyak dari orang tua, katanya sambil menyeringai. Matanya penuh kehangatan. Malam itu, setelah kenalan dengan penghuni mes lainnya, seberang kamar kami adalah kamar cewek. Penuh tawa gadis-gadis yang baru kenal. Makan malam datang dalam bentuk nasi kotak permanen. Bukan yang sekali pakai. Isinya nasi putih, ayam goreng, sambal, dan sayur asam. Lumayan lah bro, daripada kelaparan, kata Rangga sambil lahap. Beberapa teman bawa oleh-oleh daerah. Ada yang dari Jawa Timur, bawa tape Bondowoso yang manis legit. Dari Jakarta, bawa keripik emping pedas. Dari Kalimantan, bawa amplang ikan. Aku gak bawa apa-apa. Maklum, aku dari Palembang naik pesawat. Bukan dari Batam yang punya kue pisang molen enak. Candaku membuat mereka tertawa. Karena datang hari Minggu, agenda bebas. Beberapa keluarga masih nemenin anak-anak mereka. Ada yang ajak keliling Jogja. Ikut yuk bro, kita ke Malioboro. Belanja batik atau makan lesehan. Ajak salah satu teman dari Jakarta. Matanya berbinar. Tapi emakku pingin nyari bahan baju kantor. Nak, temenin emak dulu ke pasar Baringharjo. Emak butuh kain katun yang bagus buat seragam. Pintanya dengan suara manja. Aku mengangguk meski agak malas. Oke mak, ayo.
Tapi jangan lama-lama ya, Mak. Aku mau balik ke mes sebelum malam. Kami berangkat naik becak. Angin sejuk Jogja menyapu wajah. Pasar Beringharjo ramai, penuh pedagang yang nawar-nawar dengan aksen Jawa halus. Ini kayaknya bagus, Mbak. Murah aja. 50.000 sak meter. Kata emak-emak sambil tawar-menawar. Aku bantu angkat belanjaan sambil ngobrol dengan pedagang. Masih dari mana tuh, Mas? Saya dari Palembang, Pak. Wah, jauh ya? Ya, lumayan, Pak. Tapi Jogja enak ya, Pak. Banyak wisata. Akhirnya, aku pulang ke mes jam 9 malam naik becak lagi. Tubuh capek, tapi hati senang. Teman-teman sudah pada tidur. Suara dengguran samar-samar dari kamar sebelah. Kecuali Rangga yang masih main Game Boy di bed. Cahaya layarnya menerangi wajahnya. Bro, lu belum tidur? Tanyaku sambil ganti baju. Gue lagi seru nih level ini. Lu gimana latihan soal SPMB? Tanyanya matanya tak lepas dari game. Aku mengangguk, ambil buku latihan dari tas. Sampai jam 11 malam, aku ngerjain soal-soal fisika dan biologi yang rumit. Kertas penuh coretan rumus. Rangga salut meletakkan Game Boy-nya. Lu bener-bener anak KU ya? Kedokteran umum apa kehutanan? Candanya membuat aku tertawa ngakak. Kedokteran umum lah, bro. Lu sendiri targetnya apa? Ya kalau aku sih teknik, tapi santai aja. Yang penting lulus. Tak lama, Rangga ngajak keluar. Mau makan mie rebus nggak di luar? Aku lihat ada warung jual susu panas di dekat sini. Enak katanya. Aku penasaran karena belum pernah minum susu panas-panas gitu. Boleh lah, oke, ayo. Aku juga lapar. Saat keluar gerbang mes yang gelap, aku merasa hawa gak enak dari toilet luar. Hawa dingin menusuk, seperti ada yang mengintai. Tapi aku abaikan. Kupikir cuma angin malam. Di seberang jalan, aku melihat anak kecil kumuh duduk di depan toko jual nisan. Kayak anak gembel. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Kasian ya, malam-malam sendirian. Gumamku dalam hati, tapi kami lanjut jalan. Sekitar 500 meter, ada warung kaki lima jual susu panas. Tendanya sederhana dengan lampu bolam kuning. Jam sudah menunjukkan 12 malam. Jalan sepi kecuali suara jangkrik. Kami duduk di bangku kayu. Ada dua bapak-bapak lagi dengerin radio wayang. Suara dalang bergema pelan. Susu panas stroberi 1, roti panggang keju 1. Pesanku ke tukang susu, seorang bapak tua dengan kumis tipis. Rasanya enak banget susunya. Hangat menyusup di tenggorokan. Manis stroberi bercampur susu segar. Wah, ini baru gue rasain. Makasih ya. Kataku pada Rangga, yang puas lihat aku senang. Si tukang susu itu ikut ngobrol, karena aku belum bisa bahasa Jawa lancar. Sampean dari mana, Mas? Saya dari Palembang, Pak. Wah, Palembang. Jauh yo. Jogja ini kota istimewa. Banyak cerita lama. Kami ngobrol panjang tentang kuliah, tentang Palembang, tentang makanan khas, dan tak terasa jam hampir 1:30 pagi. Tiba-tiba dari arah utara jalan raya menuju mes, lewat kereta kuda mewah, penuh pernak-pernik emas yang berkilau di bawah cahaya bulan. Lampunya terang benderang seperti obor hidup. Gerincing lonceng kudanya seperti di film kerajaan membuat aku terkesima. Wah, keren banget ini. Pasti punya orang kaya ini. Pikirku dalam hati. Saat itu,
Aku belum tahu soal Sultan Jogja dan kereta-kereta keratonnya. Rangga ngangguk berat, matanya setengah tertutup, nggak bereaksi sama sekali. Mungkin buat dia, orang Jawa ini hal biasa kali ya. Aku bergumam dalam hati. Kami pun pulang, langkah pelan di jalan yang gelap. Aku langsung tidur di bed, capek, tapi pikiran masih melayang ke kereta misterius itu. Pagi-pagi minibus menjemput kami ke tempat kursus utama. Dan aku sementara lupa soal kejadian malam itu. Tapi itu baru awal dari petualangan aneh di Jogja, kota yang penuh rahasia. Hari pertama kursus di situ berjalan dengan lancar. Meski tubuhku terasa capek setelah seharian duduk di ruang kelas yang pengap dan penuh siswa ambisius. Ruangannya sederhana, dinding cat putih kusam dengan papan tulis besar di depan. Dan kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Tidak cukup untuk mengusir panas di Jogja siang hari. Guru-gurunya mantan dosen, bicara dengan nada tegas tapi sabar. Membahas soal-soal SPMB tahun lalu. Ingat anak-anak, kedokteran itu bukan cuma pintar, tapi juga ketahanan mental. Kata Bu Siti, guru biologi kami. Sambil menunjuk diagram sel manusia di proyektor yang kadang Flixcare. Aku duduk di baris tengah, diapit Bima yang sibuk mencatat setiap kata, dan Rangga yang sesekali ngantuk. Kepalanya nyaris jatuh ke meja. Sepanjang kelas, aku fokus, tapi pikiran sesekali melayang ke kereta kuda malam sebelumnya. Mungkin cuma hayalan, karena capek. Gumamku dalam hati. Teman-teman dari Jakarta yang 2 orang itu, sebut saja Tony dan Rico, duduk di belakang. Sering bisik-bisik soal cewek di kamar sebelah. Bro, yang rambut panjang itu cantik ya? Dari Kalimantan katanya. Kata Tony dengan suara pelan. Aku cuma geleng-geleng kepala. Wah, fokus dulu lah. Nanti SPMB-nya gagal lagi loh, kayak UM kemarin. Pulang ke mes sore hari, naik minibus yang berderak-derak di jalan berlubang. Kami tiba saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jogja dengan jingga lembut. Malamnya, Rangga ngajak teman-teman cowok lain keluar lagi. Ayo bro, susu panasnya enak banget kemarin. Gue traktir tenang, tapi kali ini ramean ya, biar gak sepi. Katanya sambil menyeringai, sudah ganti baju, kaos longgar, dan celana pendek. Aku setuju meskipun capek. Tony dan Rico ikut. Jadi kami berempat berjalan kaki di trotoar yang gelap. Diterangi lampu jalan kuning yang samar-samar. Udara malam di Jogja sejuk, bercampur bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Jangan lama-lama ya. Besok kelas pagi. Kata Bima dari kamar. Tapi dia nggak ikut. Katanya dia lagi migrain. Ya, karena dia anak mami. Sesampainya di warung kaki 5, tendanya masih sama, dengan bangku kayu reot dan meja plastik yang lengket karena tumpahan susu. Si tukang susu, Pak Parjo namanya. Aku baru tahu malam itu menyapa kami dengan lemah. Wah, laki-laki masnya. Mau yang biasa ya mas? Tanyanya dengan aksen Jawa kental. Kami pesan susu panas aneka rasa. Aku stroberi lagi, Rangga yang coklat, Tony jahe, Rico yang vanila, ditambah roti panggang keju yang renyah, meleleh di mulut. Kami ngobrol santai soal kursus hari ini. Soal fisikanya susah banget bro. Gue hampir nyerah. Kata Rico sambil mengunyah. Rangga tertawa. Santai, besok kita belajar bareng di kamar. Aku iseng ingat kejadian malam sebelumnya. Jadi tanya si tukang susu itu. Pak,
Kemarin malam ada kereta kuda lewat sini sekitar jam 1:30. Mewah banget, Pak. Penuh pernak-pernik emas. Lampunya terang benderang. Gerincing lonceng kudanya itu kayak di film kerajaan loh, Pak. Milik siapa ya, Pak? Apa orang kaya di Jogja? Si tukang susu itu berhenti mengaduk susu. Mukanya langsung serius. Alisnya berkerut dalam. Kereta sing endi, Mas? Jam 1:30 malam. Tanyanya, suaranya pelan seperti takut didengar oleh orang lain. Aku ceritain detail. Dari arah utara, kuda hitam gagah, kereta emas berkilau, lonceng gerincing ritmis. Dia menghela nafas panjang, meletakkan gelas susu di meja dengan hati-hati. Wah, Mas. Nek sing ndelok iku wong Jogja asli, iku tandane kurang apik. Iso pertanda goro-goro bencana utawa musibah teko. Tapi nek sing delok sampeyan sing anyar tembe teko, kuwi ngono iso tandane yo apik banget. Selamat datang dari penduduk asli Jogja. Aku bingung, muka memelas. Penduduk asli maksudnya apa ya, Pak? Sultan Jogja gitu ya, Pak? Rangga dan teman-teman cuma diam, tapi aku tanya mereka. Gak. Kamu lihat gak kemarin? Dia menggeleng. Gak ada apa-apa, bro. Kamu halu kali. Canda si Tony. Si tukang susu itu lanjut. Sampean pernah ke Jogja sebelumnya, Mas? Atau minimal ke Jawa gitulah? Belum pernah, Pak. Bahkan Jakarta aja belum pernah. Aku dari Palembang langsung loh. Dia tersenyum lebar. Matanya berbinar seperti dapat harta karun. Wah, istimewa tenan iku, Mas. Sing penduduk terlawas wis nerimo sampean. Ora perlu khawatir. Sing liyane rawani ganggu. Jogja iki yo kota tua, Mas. Banyak penghuni tak kasat mata yang jaga keseimbangan sini. Kalau mereka sambut orang baru kayak gini, berarti sampean diterima sebagai bagian dari sini. Aku bingung, merinding sedikit. Penduduk terlawas itu hantu ya, Pak? Tanyaku pelan. Mereka cuma tertawa pelan, gak jawab langsung. Rangga menepuk bahuku. Santai, bro, santai. Mungkin mitos Jogja aja. Lalu datang bapak yang dengar radio wayang kemarin malam, duduk di bangku sebelah, dengan rokok kretek di tangan. Asap mengepul harum cengkeh. Si tukang susu cerita singkat. Niku cah Sumatera, sing delok kereta itu, Pak. Bapak itu namanya Pak Hadi. Ngelihat aku lama. Mungkin 1 menit. Matanya meneliti dari atas ke bawah, seperti lagi baca buku. Lalu dia mengangguk-angguk serius, dan tiba-tiba dia tersenyum lebar. Pokoknya sampean, insya Allah kerasan yo neng Jogja. Selamat datang. Ojo wedi, jangan takut. Iki pertanda baik, apik. Banyak orang luar yang datang, tapi gak semua disambut begini. Aku cuma bisa mengangguk. Hati campur aduk antara penasaran dan takut. Aku lanjut tanya ke anak kecil yang aku lihat di depan toko nisan. Pak, pas malam pertama aku kesini, aku lihat anak kecil kumuh duduk di emperan toko nisan di seberang mes, Pak. Kayak anak gembel, sendirian. Jam malam gitu, Pak. Itu anak siapa ya, Pak? Pak Hadi tertawa pelan. Anak sopo? Iku bukan anak biasa, Le. Takonen langsung karo tukang nisan sesuk ya. Dia yang tahu cerita lengkapnya. Si tukang susu itu mengangguk. Iyo, besok aja.
Sekarang malam, jangan ganggu. Kami pulang ke mes sekitar jam 2 pagi. Langkah pelan di jalan sepi. Pikiranku penuh tanda tanya. Malam itu tidurku gelisah. Mimpi kereta kuda dan anak kecil itu bergantian. Pagi-pagi kursus lagi, tapi aku gak bisa konsen penuh. Setelah kelas selesai sekitar jam 5 sore, aku langsung ke toko nisan di seberang jalan. Tokonya kecil, penuh batu nisan berbagai ukuran. Diukir nama-nama almarhum, bau semen basah dan debu batu. Si tukang nisan, seorang bapak tua kurus dengan kumis putih. Dia mengukir batu dengan pahat. Pak, permisi Pak. Saya mau nanya alamat dulu. Tanyaku bohong, biar ngobrol nyambung. Alamat apa ya, Mas? Setelah basa-basi, aku bercerita. Hari Minggu malam, saya lihat anak, Pak, keluar malam-malam sendirian di emperan. Kumuh gitu, Pak. Kayak gembel. Nggak bahaya ya, Pak? Dia berhenti mengukir. Mukanya bingung, lalu takjub. Anak sing endi, Mas? Ciri-cirine piye? Cilik, rambut acak-acakan, baju compang-camping ngono to. Aku mengangguk. Dia menghela nafas panjang. Kok yo sampean sing anyar iso ndelok to? Kebanyakan orang gak weruh. Kisah anak wis 10 tahun luwih, Mas. Sudah lama sekali. Pada suatu hari, sekitar 10 tahun lalu, anak kecil itu datang ke tokonya. Usianya mungkin 8 atau 9 tahun. Tampangnya sudah kumuh, matanya sayu penuh harap. Pak, tolong buatin nisan buat ibu saya. Ibu saya meninggal kemarin, tapi kami nggak punya uang. Katanya dengan suara gemetar. Si tukang nisan itu iba. Ya sudah, Nduk. Tak bikinin gratis aja. Tapi nunggu 2 hari ya. Banyak pesanan soalnya. Anak itu mengangguk, tapi nggak pergi. Malamnya, dia tidur di emperan toko, meringkuk di bawah kardus bekas, tanpa selimut. Angin malam menusuk tulangnya. Hari-hari berikutnya sama, anak itu nunggu. Kadang bantu angkat batu kecil. Suatu siang, si tukang nisan itu kasihan. Duk, beli nasi remes ya di warung sebelah ya. Buat kita berdua. Ini duitnya. Anak itu senang banget. Wajahnya berbinar seperti mendapat hadiah ulang tahun. Dia lari keluar toko, melompati trotoar tanpa lihat kanan kiri. Tiba-tiba dari arah selatan, motor ngebut melaju kencang, mungkin 80 km per jam. Sopirnya lagi mabok atau buru-buru. Brak! Motor itu nabrak anak kecil itu tepat di badan. Tubuh kecilnya terpental ke aspal. Kepalanya menghantam trotoar dengan keras. Darah langsung muncrat. Merah pekat mengalir dari belahan tengkoraknya yang retak. Otaknya sedikit keluar, campur darah dan rambut basah. Matanya masih terbuka lebar. Ekspresi kaget campur sakit. Nafasnya megap-megap sebelum diam selamanya. Si pengendara motor itu panik. Motornya oleng, nabrak tiang listrik di pinggir jalan. Tiangnya bengkok parah. Pengendaranya tewas seketika. Lehernya patah. Darah mengucur dari mulut dan hidung. Tubuhnya tergantung di motor yang ringsek. Aku merinding hebat, bulu kuduku berdiri. Perut mual membayangkan adegan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumamku, suaraku gemetar. Tapi yang aku lihat malam itu kayak anak normal, gak berdarah. Si tukang nisan itu nunjuk nisan yang dibuat. Batu granit kecil dengan ukiran nama wanita berumur 40-an.
Hajah Siti Aminah. Lahir 1960, wafat 2010. Iki nisane mas, gak pernah diambil. Nek aku ngerti kuburane yo, wis tak pasang dewe. Mungkin itu yang bikin arwah anak itu masih di sini, nunggu nisan ibunya dipasang. Aku mengangguk, hati pilu. Terima kasih pak, saya doain semoga mereka tenang. Malam berikutnya saat aku lewat lagi ke tukang susu sendirian, teman-teman lagi belajar. Aku lihat anak itu lagi di emperan. Kali ini tampilannya berubah mengerikan. Kepalanya pecah, darah mengalir, segar, deras dari retakan tengkorak, menetes ke mata dan pipi yang pucat. Mukanya sedih, bibirnya gemetar seperti mau nangis. Matanya ngelihat aku doang, penuh dengan permohonan. Aku berhenti, kaki gemetar, tapi iba mengalahkan takut. Maaf ya dek, aku tahu ceritamu sekarang. Semoga arwah adek dan ibu adek tentram di sana ya. Aku doain. Kataku pelan, suaraku gemetar. Lalu ku baca Al-Fatihah dalam hati. Angin malam berhembus dingin menusuk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu cara Jogja menyambutku dengan rahasia gelap yang tak terduga. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cerita ini tidak terlalu menyeramkan karena ini kisah nyata yang dialami oleh teman saya. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.